Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dhakkirtu ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan salat berjamaah, salat zuhur di Masjid Al-Jabar. Mudah-mudahan waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umur kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji beberapa sahabat yang memiliki keunggulan. Beliau menyampaikan dalam sabdanya bahwa arhamu ummati bi ummati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umatku yang paling penyayang di antara para sahabat itu adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa asadduha fi dinillah, orang yang paling tegas dalam hal agama itu siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyampaikan wa asdaquha hayaan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Orang yang paling pemalu itu adalah siapa? Sayyidina Utsman ibn Affan. Kemudian beliau mengatakan bahwa wa a'lamuha bil halali wal haram, orang yang paling mengetahui tentang permasalahan halal dan haram, beliau adalah Mu'adz bin Jabal. Wa aqra'uha li kitabillahi ta'ala, orang yang paling pandai membaca Al-Quran, beliau menyampaikan adalah Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuha bil fara'idi, orang yang paling pandai, paling pintar dalam ilmu faraid, ilmu tentang pembagian harta warisan, beliau adalah Zaid bin Sabit. Kemudian Rasulullah melanjutkan kembali bahwa likulli ummatin aminun, setiap umat itu mempunyai orang yang bisa menjaga amanah. Wa aminu hadhil ummah, dan siapa itu? Kata Rasulullah SAW, beliau adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan ditanya di akhirat nanti dua hal. Yang pertama adalah dari mana dia mendapatkan harta. Kemudian dipergunakan apa harta tersebut. Untuk apa? Bagaimana jalan cara dia mendapatkan harta tersebut. Itu akan ditanya nanti ketika pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa semua harta kita dengan berbagai macam transaksi apapun itu perlu kita teliti. Jangan sampai harta kita ini menjadi tidak berkah. Karena halal itu bukan karena zatnya, bisa juga karena prosesnya. Ketika kita menyembelih binatang tanpa dengan mengucapkan bismillah, meskipun halal, sapi itu menjadi tidak halal. Kenapa? Karena kita tidak membaca bismillah. Atau ketika kita memakan harta orang lain, itu menjadi penghalang kita. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menjelaskan tentang 10 prinsip yang harus diketahui oleh siapapun itu yang ingin mendalami satu disiplin ilmu tertentu. Misalkan disiplin ilmu tentang ilmu faraid. Menurut para ulama menyampaikan bahwa inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya ada 10 prinsip yang harus diketahui ketika orang ingin mempelajari satu disiplin ilmu apapun itu. Salah satunya misalkan ilmu faraid. Apa itu al-haddu? Apa definisi dari ilmu tersebut? Wal maudu, apa objek kajian dari disiplin ilmu tersebut? Summa
samratu, apa buah hasil kita mempelajari ilmu tersebut. Kemudian selanjutnya wanisbatun, dinisbatkan dengan ilmu apa ilmu tersebut. Wa fadlu, apa fadilah keistimewaan dari ilmu tersebut. Wal wadi', siapa pencetus ilmu tersebut. Wal ism, apa penamaan dari ilmu tersebut. Wa istimdad, wastimdadu, kemudian referensi rujukannya apa dari kita mempelajari ilmu tersebut. Hukum syari', hukum kita mempelajari ilmu tersebut itu apa. Wa masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, dan juga permasalahan apa saja yang kita kaji dalam ilmu tersebut. Kalau seandainya kita mengetahui 10 hal ini, maka itu sudah cukup. Wa man daro al jami'a hadzal syarafa, barang siapa mengetahui 10 hal ini, maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji satu persatu. Al-haddu, apa itu al-haddu? Definisi. Apa definisi dari ilmu faraid? Ilmu faraid definisinya adalah fiqhul mawarithi wa ilmul hisab al-muwassilu lima'rifati ma yakhussu kulla dhi haqqin haqqahu minat tirkah. Ilmu faraid itu adalah kita berbicara tentang fikih, pembagian harta warisan. Juga berbicara tentang ilmu berhitung, supaya kita mengetahui siapa saja orang yang mendapatkan hak dari harta waris tersebut. Orang yang ahli bidang fikih tidak mengerti ilmu berhitung, tidak akan bisa membagikan harta warisan. Atau orang hanya tahu ilmu berhitung, tidak tahu ilmu fikihnya, juga kurang sempurna. Jadi di waktu bersamaan dia harus mengerti ilmu fikih dan juga harus mengerti ilmu berhitungnya. Saya kasih contoh, misalkan ada ahli waris hanya 3 orang. Ada suami, ada saudara kandung perempuan, ada ibu. Ini menunjukkan bahwa orang yang hanya tahu fikihnya, tidak tahu ilmu berhitungnya, tidak bisa membagi harta warisan. Nanti akan rancu. Contohnya apa? Suami ketika tidak mempunyai keturunan, maka dia akan mendapatkan bagian setengah. Saudara sekandung perempuan ketika tidak ada saudara sekandung laki-laki, tidak ada keturunan laki-laki, tidak ada bapak, maka dia akan mendapatkan bagian setengah ketika dia sendiri. Ibu ketika tidak ada keturunan, maka dia mendapatkan bagian 1/3. Kalau seandainya orang hanya mengerti fikih, dia bisa saja langsung dibagikan harta warisannya. Suami setengah, kemudian saudara sekandung perempuan setengah. Terus bagaimana dengan ibu tadi, 1/3-nya? Nah, itu menunjukkan berarti kita harus hitung dulu. Ada namanya matematika ilmu faraid. Jadi setengah, 1/3. Berarti KPK-nya 6. 6 bagi 2 kali 1, 3. 6 bagi 2 kali 1, 3. 6 bagi 3 kali 1, berarti berapa itu? 2. Berarti jumlahnya 3, kemudian 2. Berarti 8. Yang menjadi pembagi harta adalah jumlah saham. Misalkan seperti itu. Kemudian kita juga belum tentu orang yang pakar di bidang ilmu matematika, kalau dia tidak menguasai ilmu matematika, ilmu faraid juga tidak bisa. Saya kasih contoh lagi, ketika jumlah sahamnya lebih sedikit daripada asal masalah KPK-nya, maka yang menjadi pembagi itu bukan jumlah saham, tapi penyebut dari suami ataupun istri. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin mempelajari tentang pembagian harta warisan, tidak cukup hanya mengerti fikihnya, tapi juga harus mengerti ilmu berhitungnya. Jadi di waktu bersamaan harus mengerti dua-duanya. Kemudian juga harus mengerti definisi tentang hibah, warisan, dan wasiat. Belum tentu harta peninggalan itu disebut harta warisan. Kenapa? Karena harta warisan itu disebut dengan harta warisan setelah dikurangi pengurusan jenazahnya, dikurangi kalau dia punya hutang, dikurangi kalau dia punya wasiat, itu baru disebut dengan harta warisan. Selama belum dikurangi, maka dia masih disebut dengan harta peninggalan. Dan yang dibagikan harta warisan itu adalah bukan harta suami istri digabung kemudian dibagikan kepada ahli waris yang lainnya, tetapi harta orang yang meninggal. Makanya ketika ada orang membagikan harta warisan, ayo anak-anakku semuanya kita pembagian harta warisan sekarang. Padahal belum ada yang meninggal. Sementara yang dibagikan dalam harta warisan adalah harta dari mayit. Jadi ahli waris, pewaris itu adalah al-mayit sahibut tirka. Mayit itu pemilik harta. Ya, jadi yang dibagikan itu harta orang yang meninggal. Kalau suami kita yang meninggal, berarti harus dipisahkan dulu harta bersama antara suami dan istri. Nanti baru kemudian siapa yang meninggal, suami, baru harta suami itulah yang dibagikan kepada ahli waris, yaitu istri dan ahli waris yang lainnya. Kemudian yang kedua apa? Al-haddu wal maudu'u. Apa objek kajian ketika orang mempelajari tentang pembagian harta warisan? Fikih tentang pembagian harta warisan, yaitu adalah
Harta, at-tarikatu. Kemudian al-haddu wal maudu'u. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah fadluhu. Fadlu, fadilah, keistimewaannya apa? Keistimewaannya orang mempelajari ilmu faraid, ilmu tentang pembagian harta warisan itu apa? Min asrafil ulum, dia salah satu di antara ilmu yang mulia. Kenapa? Li ta'alluqihi bil kitabi was sunnah. Karena ada kaitan dengan Al-Qur'an dan hadis. Wa nisbatun, dinisbatkan dengan ilmu apa? Ilmu tentang pembagian harta warisan. Juz'un min ilmil fiqh, dia bagian daripada ilmu fiqh. Fahuwa min ulumi syariah, dia bagian daripada ilmu syariah. Jadi ada fikih munakahat, ada fikih jinayat, ada fikih muamalat. Nah, ini ada namanya fikih tentang ilmu mawaris. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Nisbatun wa fadluhu. Kemudian yang selanjutnya ada al-ismu. Apa nama penamaan dari orang mempelajari tentang pembagian harta warisan, disiplin ilmunya namanya apa? Oh, ternyata ada banyak. Ada 4 penamaannya. Ada ilmul faraidi, ada ilmul mirathi, ada ilmul mawarithi, ada ilmu tarikati. Kata guru kami, Syekh Hisam Kamil Hamid Musa As-Syafi Al-Azhari, ketika kami mengaji di Masjid Al-Azhar, Mesir, beliau menyampaikan bahwa kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya penamaan terhadap disiplin ilmu tersebut menunjukkan bahwa mulianya ilmu tersebut. Itu al-ism. Wal wadi', siapa pencetus dari ilmu faraid? Satu-satunya disiplin ilmu yang dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran ada ilmu faraid, pencetusnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 33, ayat 127, ayat 176, dan surah Al-Anfal ayat 75. Al-ism. Wal istimdad. Istimdad itu referensinya, sumbernya adalah Al-Quranul Karim, As-Sunnah, kemudian aqwalus sahabah, Al-Ijma', Al-Quran, sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 11 yang menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tentang pembagian harta warisan ini. Pernah suatu ketika ada seorang istri dari Sa'ad bin Rabi mengadulah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya ini mempunyai 2 anak perempuan. Ahli waris dari Sa'ad bin Rabi ini adalah saya sendiri, 2 anak perempuan dan pamannya. Nah, pamannya ini ternyata semua hartanya mau diambilkan oleh paman dari 2 anak ini, saudara kandung dari Sa'ad bin Rabi. Akhirnya mengadulah kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini paman dari 2 anak saya ini ingin mengambil semua harta warisan dari Sa'ad bin Rabi. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Kemudian apa yang dilakukan pada saat itu? Rasulullah mengatakan, insya Allah nanti Allah akan memutuskan studi kasus ini. Sehingga turunlah ayat surah An-Nisa ayat 11. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Jadi Allah yusikumullah, mewasiatkan kepada kalian, fi auladikum, kepada anak-anak kalian, lidzakari, 1 orang anak laki-laki, 2 bagian orang perempuan. Jadi 2 berbanding 1 itu dalilnya ini surah An-Nisa ayat 11. Akhirnya setelah itu, setelah turun surah An-Nisa ayat 11, Rasulullah menyampaikan kepada 1 orang laki-laki, beliau menyampaikan, tolong sampaikan kepada pamannya bahwa istrinya mendapatkan 1/8 dari istri dari Sa'ad bin Rabi ketika dia mempunyai keturunan. Kemudian 2 anak perempuan ini kasihkan 2/3 harta, dan pamannya mendapatkan bagian asobah. Akhirnya, nah inilah turunnya surah An-Nisa ayat 11. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 13 juga di situ ada namanya munasabah. Biasanya ayat itu antara ayat 1 dengan ayat setelahnya itu ada munasabah, ada ketersinambungan. Misalkan surat An-Nisa ayat 13 itu bunyinya apa? Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa dzalika fawzul azim.
Barang siapa yang taat, maka dimasukkan ke surga. Tapi apa? Di dalam surat An-Nisa ayat 14-nya bunyinya apa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walau 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, menurut para ulama ahli tafsir, melanggar ketentuannya itu tidak membagikan harta warisan sesuai dengan syariat Islam, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Walau adzabun muhin, khalidan fiha, kekal dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kalau dalam kaidah fikih itu at-tahdziru ba'dal bayan yadullu ala ahammiyati fardhihi, yadullu ala ahammiyati intishari hadzal ilm, yadullu ala ahammiyati ta'allumihi wa ta'limihi. Ancaman setelah adanya penjelasan di ayat ke-14 ada ancaman, di ayat ke-13 ada penjelasan. Ancaman setelahnya ada penjelasan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mendalami disiplin ilmu tersebut. Pentingnya kita mempelajari, mengajarkan, kemudian menyebarkan disiplin ilmu tersebut. Ini ketika kita kaitkan dengan apa? Ayat yang ada keterkaitan, munasabah. Yang kedua adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, ya Aba Hurairah, ta'allamu ilmal faraid wa'allimuha fa innahu nisful ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in taza'u min ummati. Wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah ini zaman jahiliyah namanya Abdus Syams, masuk Islam namanya Abdurrahman. Kucing itu bahasa Arabnya kirroh atau kittoh. Karena sering miara kucing Abdurrahman ini sehingga dipanggil bapaknya kucing. Jadi ya Aba Hurairah, wahai bapaknya kucing, karena sering miara kucing. Nama aslinya Abdurrahman. Ta'allamu, belajarlah kalian ilmu faraid, ilmu tentang pembagian harta warisan. Kenapa? Wa'allimuha, dan ajarkanlah kepada manusia tentang ilmu faraid ini. Fa innahu nisful ilm, karena dia adalah setengah daripada disiplin ilmu. Setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yuntaza'u min ummati, ilmu yang pertama kali dicabut di muka bumi ini adalah ilmu tentang pembagian harta warisan. Kemudian pertanyaannya adalah, apa maksud dari setengah dari disiplin ilmu itu? Maksudnya adalah menurut Syekh Hisham Kamil Hamid Musa As-Safi Al-Azhari, ketika beliau menjelaskan matan Rohabiyah, beliau menyampaikan ada 6 poin. Di antaranya, inna ma'na kauniha nisfal ilm bi'tibaril hal. Sesungguhnya maksud dari setengah daripada ilmu itu ditinjau dari kondisinya, halnya, keadaannya. Fa inna linnasi halataini, sesungguhnya manusia itu mempunyai 2 keadaan, halatul haya wa halatul wafa. Kondisi ketika masih hidup, kondisi ketika sudah meninggal. Fal faraidu tata'allaqu bi halatil wafa, maka ilmu tentang pembagian harta warisan ini, ilmu faraid, berhubungan dengan orang yang sudah meninggal. Wa baqil ulum tata'allaqu bi halatil haya, dan disiplin ilmu yang lain berhubungan dengan ketika masih hidup. Yang kedua adalah, apa maksud dari setengah daripada ilmu ini? Al-muradu binisfi huna ahadul kismaini wa illam yatasawiya fal faraidu kismun minal ilm wa baqiyatul ulum kismun akhar minhu. Orang yang mempelajari satu disiplin ilmu tentang ilmu faraid, ketika dia menguasai, maka seakan-akan dia sudah menguasai setengah dari disiplin ilmu dalam agama Islam. Setengahnya lagi adalah gabungan dari disiplin ilmu yang lainnya. Yang ketiga adalah innal ahkam tatalaqa minan nusus wa minal qiyas. Sesungguhnya hukum-hukum itu bisa didapatkan, bisa diperoleh dari nas-nas. Nas-nas itu maksudnya Al-Quran dan hadis. Wa minal qiyas, dari qiyas. Wal faraidu la tatalaqa illa minan nusus. Sesungguhnya faraid itu tidak didapatkan, tidak diperoleh kecuali dari nas-nas Al-Quran ataupun hadis. Fakana ilmul faraidi nisfal ilm bi'tibari annahu la yatalaqa illa minan nusus. Sesungguhnya ilmu faraid itu setengah daripada ilmu, maksudnya adalah ditinjau dari bahwa kita tidak akan bisa memperolehnya kecuali dari nas-nas Al-Quran ataupun hadis. Yang keempat adalah as-sinfu. Jadi setengah itu maksudnya golongan. Ada seorang penyair menyampaikan bahwa idza muttu kana an-nasu nisfani syamitun wa akharu muslim billadzi kuntu asna'u. Jadi ternyata ada golongan orang yang senang kalau orang itu mendapatkan kebaikan, ada setengah golongan lagi orang yang senang kalau orang itu tidak mendapatkan kebaikan, dapat musibah. Itu maksud dari setengah. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah asbabul milki.
sebab kepemilikan itu ada dua. Ada ikhtiyariyun, yaitu pilihan, yaitu seperti kita membeli atau hibah. Hibah atau membeli, ketika kita tidak mau membeli, tidak jadi masalah, karena sifatnya pilihan. Setengahnya pilihan, yang setengahnya lagi qahriyun, artinya ijbariyun, paksaan. Seperti apa? Harta warisan ini. Jadi harus dibagikan sesuai dengan syariat Islam. Yang keenam, yang terakhir adalah nisful ilm bi'tibaris sawab, ditinjau dari pahala. Li'anna lahu bita'limin mas'alatin wahidatin minal fara'idi mi'atu hasanah. Orang yang mengajarkan satu bab permasalahan dalam ilmu faraid, dia akan mendapatkan 100 pahala. Wa min ghairiha minal ulum, orang yang mengajarkan selain ilmu satu bab dalam selain ilmu faraid, maka dia akan mendapatkan asru hasanat, hanya 10 kebaikan saja. Berbeda halnya ketika orang yang mengajarkan satu bab tentang ilmu faraid. Kemudian di hadis yang lain juga Rasulullah pernah menyampaikan bahwa al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fardun. Ilmu itu ada 3 hal. Selainnya itu sifatnya sekunder, sifatnya tambahan. Apa itu? Yang 3 ini yang penting. Yang pertama adalah tentang ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang muhkamat yang sudah ditentukan. Dan yang kedua adalah tentang sunnatun qaimatun, sunnah yang bisa ditegakkan. Yang ketiga adalah fardhatun adilatun, kewajiban terkhusus dalam hal pembagian harta warisan ini bisa ditegakkan secara adil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ketika kita sudah mengetahui tentang pembagian harta warisan ini, kita bisa tunaikan, bukan hanya sekedar teori, tapi juga kita praktekkan, kita implementasikan. Jangan sampai gara-gara pembagian harta warisan ini tidak ditegakkan sehingga terjadi perselisihan di antara keluarga, sehingga terjadi yang namanya kita memakan harta yang bukan hak kita, sehingga menjadi berdampak kepada harta kita menjadi tidak berkah. Ketika harta kita menjadi tidak berkah, bisa jadi itu adalah penyebab salah satu doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan waktu kita, umur kita, ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, habibu qalbi wa nuru aini wa anis ruhi, salatan tajma'una biha alaihi jisman wa ruhan, yaqazatan wa manaman, hillan wa tirhalan, dunya wa akhirata ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al majalisana majalisa Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah wa layalina layali Rasulillah. Allahumma asrah sudurana bi ulumi Rasulillah wa amla qulubana bi hubbi Rasulillah wa adkhilna fi hisni sayyidina Rasulillah wa jadid bina sunnata sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa mati'na bi ittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna min ahli syafa'ati sallallahu alaihi wasallam. Ya maulana ya mujib man yarjuka la yaghib, tawassalna bil habib iqdi hajatana qarib, hadha waqtul hajati hadiran la yaghib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.